Kalau di dunia kedokteran, flek itu luas sekali macamnya. Apa itu flek hitam? Pokoknya semua perubahan warna kulit ya, yang kehitaman kita sebut hiperpigmentasi, itu bisa ada yang kongenital ya. Kongenital itu artinya bawaan dari lahir, biasanya berhubungan dengan genetik tentunya. Terus ada yang didapat. Udah pasti yang dipahami oleh masyarakat umum, flek itu adalah hiperpigmentasi yang didapat. Hiperpigmentasi yang didapat ini pun banyak lagi jenisnya. Ada melasma, ada freckles, ada lagi hiperpigmentasi pasca inflamasi. Nah, 3 itu sih yang sering. Apa yang menjadi penyebab munculnya flek hitam? Sebabnya juga beda-beda ya antara 3 itu. Kalau melasma ini kasus yang cukup sering ditemui ya, menjadi keluhan banyak pasien. Itu bisa berhubungan dengan matahari, bisa juga ada predisposisi turunan, artinya punya bakat, bisa juga dari penggunaan kosmetik yang salah, kemudian obat-obatan, itu bisa mencetuskan melasma. Kemudian tadi ada freckles ya, freckles itu umumnya berhubungan dengan matahari. Kalau bahasa Inggrisnya kadang-kadang disebut sunspot. Udah pasti ada bakat juga untuk freckles. Yang terakhir, hiperpigmentasi pasca inflamasi terjadi karena awalnya ada peradangan kulit dulu. Misalnya eksim, jerawat, ada peradangan kulit, dia sembuhnya menjadi bercak hitam. Itu kita sebut dengan hiperpigmentasi pasca inflamasi. Bagaimana pengobatan yang dilakukan untuk menghilangkan flek hitam? Pengobatannya sebenarnya kurang lebih sama, obatnya mirip-mirip. Tindakannya pun pilihannya mirip-mirip. Kita bisa lihat perbedaan dari responnya. Kalau melasma, pengobatannya cukup lama ya, bisa tahunan. Dan untuk bersih sempurna, untuk hilang itu agak sulit. Kalau hiperpigmentasi pasca inflamasi ya, yang tadi bercak hitam terjadi setelah peradangan kulit, itu bisa jadi lebih mudah mengobatinya. Kalau freckles juga kurang lebih mudah karena dia biasanya perubahan atau penumpukan sel pigmennya itu ada di lapisan kulit paling atas. Nah, itu jadi lebih gampang dibersihin. Kalau melasma tadi ada yang pigmennya hanya di lapisan atas, ada yang di dalam. Jadi kulit kan dibagi 2 lapisan ya, ada lapisan atas, ada lapisan bawah. Kalau yang pigmennya udah di lapisan bawah itu yang susah banget diobatin. Apakah flek hitam itu sulit dihilangkan? Kalau melasma yang tipenya pigmennya sudah di dalam, itu tadi susah diobatin. Untuk pudarnya itu sendiri bisa makan waktu berbulan-bulan, bisa jadi 6 bulan, bisa jadi 1 tahun. Tentu dilihat lagi dari kepatuhan pasiennya juga. Ada yang pakai obatnya on off, ada yang kontrolnya jarang-jarang, itu udah pasti lebih lama lagi tuh pudarnya. Bagaimana cara memperlancar proses pengobatan? Kalau untuk memperlancar proses dari pengobatannya ya, tentu satu komitmen dengan pengobatannya itu. Jadi obatnya benar-benar dipakai. Kalau emang jadwal kontrol, datang supaya dokter bisa mengevaluasi hasil pengobatannya. Mungkin ada yang harus ditambah komposisi obatnya gitu ya. Mungkin dosisnya harus ditingkatkan. Mungkin juga perlu tambahan laser, tindakan yang lain seperti chemical peeling. Kemudian penting sekali juga menghindari matahari, karena tadi matahari kan predisposisi dari flek ya. Nah, jadi penting sekali untuk menghindari matahari. Menghindari matahari itu caranya bisa dengan pemakaian sunscreen yang tepat. Bisa juga misalnya pasien tidak bisa pakai sunscreen ya, diganti dengan payung ya atau topi seperti itu. Bagaimana perawatan yang dilakukan untuk menghilangkan flek hitam ini? Bagaimana tindakannya itu yang direkomendasikan memang pertama chemical peeling. Chemical peeling itu adalah cairan asam kuat yang biasanya kita oleskan ke permukaan kulit. Itu tujuannya untuk melepaskan sel kulit mati. Diharapkan bercaknya juga ikutan menipis ya, karena tadi sel kulit matinya kan dibuang. Dengan sel kulitnya lepas, itu merangsang pertumbuhan sel-sel baru yang lebih sehat. Kemudian tindakan berikutnya adalah laser. Nah, laser untuk melasma ini juga ada beberapa pilihan, bisa dengan IPL ya, Intense Pulse Light, atau laser Nd:YAG. Itu yang 2 sering dipakai untuk kasus melasma. Tujuannya untuk mecah si pigmen. Harus berapa kali? Nggak mungkin cuma sekali ya. Nggak mungkin cuma sekali terus langsung hilang pigmennya. Jadi harus ada pengulangan.
pengulangannya itu biasanya kalau untuk laser sebulan sekali. Kalau untuk chemical peeling bisa 2 minggu sampai 4 minggu sekali. Jenis manakah yang mudah dihilangkan? Yang lebih mudah tadi yang hiperpigmentasi pasca inflamasi, karena itu kan sebenarnya bisa jadi tanpa diobati pun lama-lama dia akan memudar sendiri. Tentu dengan pengobatan diharapkan lebih cepat pudarnya. Kedua, si freckles tadi, karena adanya cuma di permukaan kulit ya pigmennya, itu lebih gampang menipis. Yang lebih sulit ini melasma. Bagaimana sih perbedaan bentuk dari jenis flek hitam itu? Perbedaannya bisa terlihat. Kalau freckles dia biasanya kecil-kecil ya, lebih kecil-kecil, bisa jadi paling besar ukurannya kurang lebih biji jagung. Batasnya biasanya lebih tegas karena dia kan pigmennya adanya di permukaan, jadi batasnya dia lebih tegas. Warnanya coklat ya, bisa coklat muda, bisa agak lebih tua. Kalau yang tadi hiperpigmentasi pasca inflamasi tentu bercaknya mengikuti radangan yang sebelumnya terjadi. Lokasinya juga biasanya bisa mengarahkan. Misalnya eksim ada lokasi tertentu yang khas kan, misalnya di sini ya suka bekas gigitan nyamuk tuh, nah di tungkai, di lengan, di lipatan biasanya, atau misalnya bekas infeksi jamur di selangkangan ya, kadang-kadang kan selangkangan suka menghitam. Biasanya batasnya lebih bisa tegas tapi biasanya lebih diffus, jadi lebih nggak jelas nih batas antara yang bercak sama yang kulit sehat sekitarnya tuh agak samar. Kalau melasma itu udah jelas biasanya paling sering di wajah ya. Beberapa laporan kasus sih ada yang di lengan ya, mungkin kalau orang luar ya, yang misalnya sering pakai baju terbuka, lebih terbuka, itu misalnya di lengan belakang gitu, itu bisa jadi, tapi paling sering di wajah. Tadi yang pasca inflamasi bisa terjadi di semua usia ya, bayi pun, anak-anak bisa aja misalnya habis dia eksim atau kena gigitan nyamuk bisa sembuh menghitam. Kalau freckles bisa terjadi pada anak-anak yang memang punya bakat. Kalau kita lihat anak-anak bule ya, dari kecil aja udah punya freckles. Kalau melasma ini biasanya udah lebih tua, dewasa muda ya, itu paling sering mulai samar-samar gitu ya, belum terlalu kereng biasanya. Nanti kalau sudah usia 30-an, 30 sampai 40, nah itu lebih sering lagi. Untuk freckles, apakah ada faktor genetik? Iya, freckles ada faktor genetik, makanya dia bisa dari kecil bisa muncul gitu. Sebenarnya melasma pun ada literatur yang mengatakan punya juga dia predisposisi dari turunan ya. Jadi kalau yang orang tuanya itu punya bercak, flek, melasma, bisa jadi turunannya juga mengalami hal yang sama. Apakah flek hitam berdampak pada kesehatan? Kalau hubungannya ke organ dalam tidak ada hubungan. Tentu dia lebih ke arah kosmetik. Tapi jangan salah, bukannya kosmetik itu hanya sekedar kosmetik. Ada yang orang sampai stres karena punya flek yang tidak sembuh-sembuh atau makin menghitam. Biasanya hubungannya ke kepercayaan diri, jadi lebih ke psikologis.